pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita kurang mengerti bagaimana jalannya Tuhan memulihkan kita, menyembuhkan kita, dan buat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Itu nanti yang sebentar saya akan sampaikan. Ingat baik-baik bila engkau sedang mengalami masalah. Datanglah kepada Tuhan dengan sikap hati seperti yang akan saya sampaikan sebentar. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Beri kami pengertian baru akan Tuhan dan belas kasihan Tuhan kepada kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 1 ayat 41 dan 42. Markus pasal 1 ayat 41 dan 42, demikian bunyi firman Tuhan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Amin. Saudara pemirsa, ada hal yang sangat penting di sini. Orang ini datang kepada Yesus, katanya dalam ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Satu ialah ia datang dengan rendah hati, berlutut di depan Yesus. Saudara sekalian, kalau sudah tahu hukum pada waktu itu, kalau orang kusta berani mendekati orang yang tidak sakit kusta, itu dia bisa ditendang, diusir. Tapi dia datang dengan berani, itu tadi namanya datang kepada Yesus
Nomor 1 dengan iman, nomor 2 dengan rendah hati, nomor 3 ia memohon kemauan Yesus. Jika engkau mau. Jadi kita bisa mengalami mujizat Tuhan bila kita benar-benar punya keberanian menghadap Tuhan. Ya. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan bahwa marilah kita datang menghadap Tuhan dengan penuh keberanian. Mengapa? Saya dan saudara ini orang berdosa kan? Seperti orang sakit kusta, saudara sekalian. Nah, tetapi kita dikatakan datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan. Mari datang kepadanya dengan penuh keberanian. Keberanian itu sama dengan iman. Beriman kepadanya, rendah hati di hadapannya, dan berani meminta belas kasihan Tuhan untuk hidup kita. Kalau sudah melakukannya, hidup sudah pasti berubah hari ini. Ya. Berubah, sudah diberkati oleh Tuhan, mengalami mujizat yang luar biasa. Pada waktu itu sakit kusta adalah sakit yang tidak bisa disembuhkan, tidak ada obatnya. Mungkin mirip dengan sekarang HIV/AIDS. Tetapi saudara sekalian, bila engkau betul-betul mau datang kepada Tuhan, sembah sujud di hadapannya, dan engkau mengatakan, mengharapkan kemauan belas kasihan Tuhan kepadamu, engkau pasti mengalami mujizat daripadanya. Bukan kira-kira, bukan mudah-mudahan. Sungguh-sungguh sudah akan mengalami mujizat daripadanya. Maka lihat itu, dengan iman dan melihat kerendahan hati orang itu dan permohonannya, maka tergeraklah hatinya, hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Luar biasa sekalian. Apa yang bisa menggerakkan hati Tuhan? Satu-satunya imanmu kepada Tuhan. Bila engkau beriman sungguh-sungguh, maka engkau akan mengalami banyak hal luar biasa daripada Tuhan. Tidak ada hal yang bisa terjadi bila engkau tidak beriman. Misalnya dalam mendoakan orang. Ada orang sudah tergeletak di situ, sudah koma. Ya, saya berkali-kali mengalami begitu. Saya kan manusia kan? Saya bukan malaikat. Jadi kadang-kadang terpikir, jangan-jangan nanti saya amin, dia juga amin, maksudnya mati. Kalau engkau masih berdoa dengan cara begitu, engkau tidak pernah akan mengalami mujizat Tuhan. Hati-hati saudara sekalian. Jadi percaya saja bahwa orang itu akan sembuh. Belum lama, baru 2 tahun yang lalu, lewat telepon, saya telepon oleh seseorang. Katakan, istri saya sudah koma. Sekarang di ruang ICU di rumah sakit. Bapak bisa doakan? Dia dengar dari adik iparnya. Ya, kemudian saya berdoalah. Doakan dia, Tuhan bangunkan dia, sembuhkan dia, buat mujizatmu. Apa yang terjadi? Ibu itu sembuh. Ya. Bangun, sembuh. Ya. Besoknya sudah keluar rumah sakit. So, masih dengan saya? Perhatikan hal ini baik-baik saudara sekalian. Iman menggerakkan hati Yesus dengan belas kasihan. Iman menggerakkan tangan Yesus untuk ditumpangkan pada orang kusta itu. Iman menggerakkan tangan Yesus untuk memberikan kepada saudara berkat berkelimpahan. Karena dia sudah janji saudara sekalian. Di mana? Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Jadi tolong sudah ingat hal ini. Kalau Tuhan sudah janji, kalau engkau datang kepadanya, ia pasti menepatinya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kami dengar bersama-sama. Kami berdoa, Tuhan beri kami hidup yang beriman teguh
dan rendah hati datang kepada Yesus, dan kami punya iman yang menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan tangan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.